meranti Natigar itu? Apa artinya? Kalau artinya dari mana nama CV itu saudara? kalau nama CV itu meranti karena kan dari kita Medan juga kan meranti, bulu meranti. Kemudian Natigar karena pada saat Natal pernah Bapak sebutkan Natigar itu bagus artinya. Kapan ini CV ini saudara buat? 2019 sebenarnya. Mulai kapan saudara menjadi auditor ataupun tim ke Meranti? 2018 sebenarnya. 2018. Jadi Meranti ini mau diambil dari Kabupaten Meranti atau Meranti yang dari Bolu Meranti? Coba saya pastikan. Karena unik kan yang mulia. Sudah cukup. Dari tadi saudara hanya bercerita tentang itu. Ya, dari tadi saudara membolak-balik cerita, yang bertanya juga sama, mengikuti bolak-balik yang saudara buat. Saudara di sini di bagian keterangan saudara, tadi saudara katakan bahwa saudara menerima sesuatu itu dari Meranti itu karena mereka konsultasi. Ya, konsultasi. Nah, sekarang saya tanyakan di poin nomor 17. Disebutkan di sini. Percakapan yang ditujukan penyidik terdapat kata-kata roh bensinku sekarat. Ini maksudnya konsultasi atau apa? Izin yang mulia terkait yang disampaikan oleh yang mulia. Bukan saya, ini berita acaramu di nomor 17. Itu kondisi di luar masa pemeriksaan. Iya, saya tahu. Makanya di luar masa pemeriksaan pun kamu tetap berkomunikasi dengan orang yang di Meranti. Iya. Iya enggak? Iya. Iya. Supaya ibu ini tahu. Nanti saya akan ke ibu di poin nomor 8 dan poin nomor 6. Apa urusannya saudara ke Meranti kalau bukan di masa pemeriksaan atau bukan pada waktu saudara ditunjuk sebagai auditor? Apa urusan? Coba. Mas, makanya saya tanya singkat aja nih. Ini kalimat ini apakah menunjukkan ini konsultasi atau apa? Baik. Iya. Kemudian di poin nomor 15 ya. Di sini disebutkan ya. 30 September 2022 ya. Saudara kepada Ditanggoro mengatakan, "Saya akan pergi ke Jakarta." Apa itu maksudnya? Ya, permintaan untuk bayar tiket. Itu bukan konsultasi yang begitu. Konsultasi apa ya? Kamu bilang mau ke Jakarta kok mau minyak sekarat, itu bukan konsultasi dong. Kalau konsultasi organisasi boleh, koordinasi boleh, silakan, tapi resmi. Nah, kemudian ya terkait dengan jumlah uang 282 juta pada 27 April 2022 ya. Ingat. Siapa yang menentukan supaya uang itu dikirim ke CV Meranti Natigar? Yang menentukan tidak ada. Lalu bagaimana orang bisa mengirim ke rekening itu? Dana yang dikumpulkan oleh kita sebesar segitu itu langsung ditransfer. Iya, makanya tidak terjawab pertanyaan. Dari tadi begini, ditanya seolah-olah dijawab tapi tak nyambung. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan nomor rekening itu kepada pengirim? Jelas. Saya. Iya, itu jawabannya. $282 juta terdiri dari 225 juta ditambah 57 juta. Ini berapa tahap pengirimannya? Satu kali. Satu kali ya. Oke. Kemudian, ini di sini kopi. Tadi Ibu Siji itu malam membahas kopinya. Ini bukan soal kopi, Bu. Ini di dakwaan Bapak Penuntut Umum ini, ya, ini terdakwa yang merupakan satu satker dengan ibu ini menerima uang sejumlah 1 miliar, bukan kopi dan keripik kopinya itu, ya.
Jadi di sini disebutkan di dakwaan penuntut umum, saya harus disebut-sebut dakwaan Pak Jaksa ini Pak ya, karena tadi banyak yang keluar tapi lanjut terus. Ya, di sini disebutkan di poin 1 sampai dengan 8 lalu disimpulkan bahwa terdakwa menerima uang tunai dengan total sejumlah 1 miliar, menerima fasilitas transportasi penginapan seluruhnya sekitar 3.580.263 rupiah, ya, serta menerima hadiah berupa barang yakni 1 buah jam tangan merek Garmin, 1 unit tablet merek Samsung Galaxy dan seterusnya dari Muhammad Adil. Itulah hubungannya dengan terdakwa yang kemudian adalah Bupati Kabupaten Meranti. Nah, ini di sini saya masuk ke kebijakan Ibu, ya. Meranti itu tingkat risiko rendah. Oke, sekarang kita lihat keterangan Ibu di poin nomor 6. Ibu tadi mengatakan bahwa sebelumnya, ya, terdakwa Muhammad Adil ada datang ke mana? Kantor BPK. Kantor BPK. Apa tujuannya? Pertama silaturahmi, kemudian meminta untuk ketua tim di Meranti itu adalah Salomo. Supaya Salomo Franky ini tetap menjadi ketua tim. Ya. Tahu nggak Ibu, kenapa dia meminta Salomo Franky tetap menjadi ketua tim? Nah, ini dulu analisanya. Waktu itu saya tidak tahu. Sekarang? Kalau sekarang, ya setelah mencermati proses hukum, tadi Salomo sudah ada hubungan khusus dengan Pemkab Meranti. Ya, bahkan pada saat dia kan terputus toh 2018, 2019, 2020 masuk nggak? Tidak. Tetapi di 2020 pun ada komunikasi. Jadi Ibu sudah ketemu itu ya. Nah, dari mana saudara bisa menyimpulkan? Tadi saudara katakan bahwa karena di situ APBD-nya di bawah 1 triliun. Tetapi Ibu kan sudah menerangkan di sini, ya, di poin nomor 6, ya, bahwa Bupati Kabupaten Meranti meminta kepada kami supaya Salomo tetap menjadi ketua tim audit, ya, tetapi saya tidak menghiraukan dari permintaan tersebut sudah ada niat tidak bagus. Itu kan Ibu bilang. Benar nggak gitu Ibu bilang? Sebagai pemeriksa pasti Pak, karena dia sebentar. Di keterangan Ibu benar nggak itu Ibu? benar. Benar. Hubungan dia itu karena menganggap. Nah, tunggu dulu. Kenapa Ibu bisa mengatakan, saksi bisa mengatakan bahwa itu ada niat tidak bagus? Untuk tim yang memeriksa itu kewenangan penuh dari BPK, tidak bisa intervensi dari pihak yang memeriksa. Oke, makanya tidak terjawab pertanyaan. Sama juga ini. Kenapa Ibu menyimpulkan yang diminta oleh Bupati Meranti itu tidak bagus? Dia meminta Salomo ini, kenapa tidak bagus? Berarti ada niat dia untuk supaya Salomo yang tetap mengamankan kondisi di Pemkab Meranti. Nah, itu situasinya risiko rendah atau risiko tinggi? Nah, Kalau coba. Salomo menjadi ketua tim benar risiko tinggi. Nah, makanya saya tidak menunjuk Salomo untuk kembali ke situ. Termasuk dengan auditor yang lain. Menurut Ibu, coba. Nah, memang ada anggota tim saya masukkan kembali di tahun 2022 itu yang pernah bisa sebelumnya. Itu kalau kami di BPK untuk menyambung untuk kondisi pemahaman entitas. Karena Fahmi ketua tim baru, maka memang perlu ada 1 atau 2 anggota tim sebagai pemahaman entitas yang mengetahui kondisi sebelumnya. Ya, jadi sekarang saya tanya, apakah memang Salomo Franky ini pindah atau bagaimana? Pindah karena kebijakan pusat atau karena apa? Saya mengusulkan untuk dipindahkan. Tadi nggak Ibu bilang itu. Karena Dibilang nggak tadi itu Pak Jaksa? itu diusulkan Sebentar. Desember, Pak. Saya tanya nanti baru Ibu jawab. Tadi Pak Jaksa itu dibilang nggak? Tidak. Tidak dibilang. Di keterangan sudah ada. Makanya saya bilang kita dari tadi pagi berbicara sampai sore ini, tapi ada ini sudah disumpah berjanji dan ini sudah dibuka, sudah ada di berkas perkara. Tak ada perlu lagi yang ditutup-tutupi. Tetapi kami akan melihat bagaimana yang hadir ini sungguh-sungguh mau membuka ini dan ada perubahan di sektor Ibu. Gitu. Karena di sini sudah saudara terangkan, hal ini kemudian tidak saya tanggapi dan saya selaku Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau memiliki hak prerogatif
menentukan susunan tim dan tidak perlu ada campur tangan dari entitas bahwa saya mengetahui jika Salomo salah satu auditor bermasalah. Saya mengusulkan pindah ada yang lain. Kan begitu. Nah, kemudian itu supaya tahu bahwa apakah kesimpulan ibu itu adalah daerah risiko rendah atau tinggi, supaya ibu bisa perhatikan gitu loh. Ya. Nah, kemudian terkait dengan Fahmi Reza, ya. Di sini saya ke Salomo Franky dulu. Saudara pernah menerima, tadi saudara katakan tidak pernah memberikan kepada atasan, tetapi ada teknis atau ada bagian lain yang akan memberikan ke pejabat-pejabat teknis, begitu ya? Ya. Pejabat teknis itu kelas berapa? Yang mana orangnya? Kalau secara detailnya saya nggak bisa menyampaikan, karena kan saya cuma mendapatkan isu-isu yang beredar di. Tidak, ini juga tidak terjawab pertanyaan. Pejabat teknis yang saudara maksudkan itu siapa? Gitu loh. Oh, yang menyampaikan ke izin yang mulia, mau izin pejabat teknis di kami atau pejabat teknis yang di tempat saudara lah. Ini saya bacakan lagi nomor 31, ya. Apakah pemberian sejumlah uang tersebut saudara bagikan kepada anggota auditor BPK yang lain? Jawabanmu? Tidak. Tidak. Jawabannya di sini, tidak. Saya tidak membaginya dengan anggota auditor BPK lain. Sebab setahu saya di Pemkab Meranti sistemnya, di Pemkab Meranti loh saudara bilang, sistemnya nanti untuk level atas, dalam kurung level pengendali teknis. Siapakah itu? Itu pertanyaan. Level pengendali teknis kan yang di atas ketua tim ini. Siapa? Siapa? Namanya kah? Jabatannya kah? Eselon 3 kepala supervisor. Sopo wonge. Nah itu bilang Pak Ketua. Kalau untuk tahun 2018 Ya. Pak Joni Indra Bencana. Kenapa kau berat sekali menyebutkannya? Enggak Pak, karena kan itu kan bahasa itu kan saya sampaikan. Iya makanya siapa itu? Pak Joni. Terus siapa lagi? Apa saya cuma beliau. Satu aja. Level pengendali teknis itu dalam setiap audit hanya satu orang. Iya. Satu orang, gitu ya. Kemudian 2019 untuk Meranti, ya, untuk Meranti. izin yang mulia karena kepala supervisor yang berpindah sudah change. Itu sudah tidak ada lagi. Jadi tidak ada pengendali teknis di situ. Ada pengendali teknis, tapi yang menduduki jabatan itu dan orang yang menduduki itu tidak seperti yang sebelumnya. Berarti dalam 2019 itu tidak ada pengendali teknisnya. Ada pengendali teknis. Siapa? Pak Andreas Adutomo. Ini Pak Andreas. 2020 Pak Andreas Adutomo. Pak Andreas juga, tapi saudara bukan ke Meranti. Kemana saudara di tahun itu? Ke pemerintah provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau. Oke, kalau begitu dari pemerintah Provinsi Riau di tahun 2020 berapa yang saudara terima? 250 juta. Berarti kau merintis jalan. Di mana kamu masuk, di situ lagi nanti masuk tim yang lain. Karena seolah-olah dari tim yang ini dia merujuk kepada tim yang sebelumnya. Makanya tadi dibilang Pak Jaksa, ditemukan katanya di tim sebelumnya sekian 1, sekian. Makanya di sini 1, sekian yang disuruh disiapkan. Nah, pemberinya siapa? Pemberi dari Meranti ke tim pengendali, ke level pengendali teknis. Oh, itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi saudara tahu itu ada. Baik, dari siapa saudara tahu bahwa itu ada? Dari Tanggoro. Dari Di Tanggoro. di Tanggoro. Bagaimana cara di Tanggoro menjelaskannya? Saya menanyakan, ini cuma di tim atau ada yang lain? Dia sampaikan kebiasaan sih bang ada, nanti bakalan ada. Oh, kebiasaan di sini bang ada. Ya. Begitu ya? Ya.
2022 saudara kembali ke Meranti, ya kan? Iya. Siapa di situ level pengendali teknis? Pak Andreas Aritonga. Pak Andreas juga. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan keterangan kawan ini tadi yang di perusahaan ya, di CV ya.